tidak mau memenuhi sholat yang masih kosong, yang bagian paling depan. Apakah benar orang-orang yang tidak mengisi sholat tersebut akan terlambat juga masuk surga nantinya? Nah, salah satunya, apakah masih ada bakti seorang istri kepada suami yang sudah meninggal? Tentang makmum yang tidak mau memenuhi sholat yang masih kosong, yang bagian paling depan. Apakah benar orang-orang yang tidak mengisi sholat tersebut akan terlambat juga masuk surga nantinya? Nah, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mengucapkan salam dan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani, akhwati rahimani wa rahimakumullah. Masalah saf tentunya merupakan di antara bentuk kesempurnaan salat. Karena di dalam salat ada yang namanya rukun, ada yang namanya wajib, ada yang namanya sunnah. Begitu juga di luar salat yang disebut dengan syarat. Sedangkan saf itu merupakan di antara bentuk kesempurnaan salat. Apabila itu merupakan di antara kesempurnaan salat, maka tentunya kalau seandainya ada yang melanggar dalam masalah kesempurnaan salat, tentunya ancamannya tidak seberat bagi mereka yang melakukan larangan-larangan yang ada di dalam salat itu sendiri. Apa maknanya? Memenuhi saf yang pertama atau menyempurnakan saf yang pertama merupakan di antara kesempurnaan salat. Tapi kalau seandainya ada di antara mereka yang saf pertama belum penuh, kemudian mereka yang mengisi saf yang kedua, maka tentunya mereka tidak berdosa di sana selama mereka berada di dalam masjid. Iya, ada motivasi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berada di saf yang pertama. Bahkan mereka yang terdekat dengan imam adalah mereka yang terdekat nanti di dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bukan berarti mereka diancam tidak masuk ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala atau terlambat masuk ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu adalah bagian daripada kesempurnaan. Kalau masalah kesempurnaan, tentunya di sana tidak separah atau tidak sekuat ancaman yang disebutkan di dalam ibadah salat atau mereka yang tidak melaksanakan ibadah salat. Terlepas daripada itu semua, dianjurkan bagi kaum muslimin untuk menyempurnakan saf yang pertama. Tapi kalau seandainya mereka mengisi saf yang di belakang, maka tentunya salat mereka tetap sah. Dan kita perhatikan terutama di masjid-masjid yang besar, seperti misalnya Masjid Nabawi, Masjid Haram Makkah Al-Mukarramah. Itu merupakan di antara sesuatu yang sangat sulit untuk dilakukan yang demikian. Iya, dianjurkan. Tapi kalau seandainya tidak bisa dilakukan, maka tetap sah salatnya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga yang bertanya juga dapat mendengarkan dengan jelas dan semoga menjadi tambahan ilmu kepada kita semuanya. Silakan ikhwatul Islam para pendengar rahimakumullah untuk pertanyaan-pertanyaan dihubungi di 08117530.000 atau nomor telepon WA di 081175454444. Kita coba angkat dari telepon WA. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Ibu? Dengan Umurian di Jalan Uka. Ya, silakan Umurian. Mau tanya Ustaz, di rumah tuh kadang-kadang ada selembaran kertas, entah dari undangan apa, ada tulisannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kadang-kadang di kalender yang udah lama itu ada hadis-hadis Nabi. Terus kemudian kadang-kadang ada lembaran Al-Quran yang sudah usang. Itu bagaimana caranya untuk mengamankan itu Ustadz? Apa boleh dibakar? Karena udah nggak dipakai lagi Ustadz. Mohon pencerahannya Ustadz. Syukron. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Kalau seandainya memang demikian keadaannya, ada ayat-ayat Al-Quran atau ada hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau ada kalimat-kalimat yang indah, namun kertas lembaran-lembaran tersebut tidak lagi dipakai dan tidak lagi bisa dimanfaatkan, maka boleh bagi kita untuk membakarnya demi menghormati ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala atau hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu.
Barakallahu fikum. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga Umurian yang bertanya juga dapat mendengarkan dengan jelas. Silakan ikhwatal Islam rahimani rahimakumullah, barangkali ada yang baru bergabung bersama kita. Kita dalam program konsultasi syariah bersama guru kita Ustaz Dr. Haiful Bahri MA Billallah taala. Silakan dilayangkan pertanyaan-pertanyaan dari telepon atau telepon WA di 08117530.000 dan nomor telepon WA di 081175454444. Kita coba angkat dari telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Ibu atau Mu? Kami Mujahra. Ummu Zahra. Ya, bisa diangkat sedikit volume teleponnya agar pertanyaannya jelas. Iya, Ustaz. Mau tanya Ustaz, apakah masih ada bakti seorang istri kepada suami yang sudah wafat, Ustaz? Sebagai Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz. Mungkin bisa diulang pertanyaannya, barakallahu fiik. Apakah masih ada bakti seorang istri yang suaminya sudah meninggal, Ustaz? Nah, Ustaz. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita bersama, dan Allah Subhanahu wa taala ampunkan orang-orang yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya, apakah masih ada bakti seorang istri kepada suami yang sudah meninggal? Tentunya ada. Dan yang pertama adalah bagaimana mereka menjaga anak-anak daripada suaminya. Artinya anak mereka sendiri atau anak dari suami yang lainnya. Itu merupakan di antara bakti seorang istri kepada suaminya ketika dia merawat, menjaga amanah-amanah yang pernah ditinggalkan oleh suaminya. Dan di antara salah satu amanah yang paling berharga adalah anak-anak dan keturunannya. Begitu juga menyambung tali ukhuwah kepada orang-orang yang telah disambung oleh keluarga atau oleh suami tersebut, seperti ayahnya atau ibunya, atau dalam bahasanya adalah mertua kita, baik yang laki-laki ataupun yang perempuan. Karena bagaimanapun mereka adalah mertua kita, dan selama-lamanya mereka adalah mertua kita, walaupun suami kita sudah tiada lagi. Begitu juga meneruskan amalan-amalan yang pernah dilakukan oleh suami, seperti misalnya kalau seandainya Allah berikan kemudahan, seperti misalnya suami adalah seorang yang donatur misalnya di sebuah tempat, walaupun misalnya 100.000, 200.000, tapi itu merupakan di antara amalan yang dilakukan oleh suami, maka dianjurkan bagi istri untuk senantiasa meneruskannya. Begitu juga dengan amanah-amanah yang pernah dilakukan oleh suami, dan juga bagaimana seorang istri senantiasa bersedekah atas nama suaminya. Artinya itu merupakan di antara beberapa contoh yang mana itu merupakan di antara bentuk bakti seorang istri kepada suaminya, terutama seorang suami tersebut merupakan suami yang baik, yang saleh, seorang suami yang sayang kepada keluarganya, maka tentu sang istri tidak akan pernah melupakannya, dan mereka akan melakukan berbagai macam cara agar Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan dikala dia berada di perkuburannya. Barakallahu fiikum.